karena kembali tiang pelaku pariwisata tamu mai sing jeung ale kamar. Ya yang nginep nenek untuk menikmati budaya Bali dan alam Bali. Bukan ale kamar ini. Ini yang nonyang terus harus pengarus cuma gaya di hotel udah beci nyemak gaya seni gitu. Ya nonyang kayak di sana nyemak gaya seni lege boleh kemana gitu. Ogoh-ogoh itu adalah karya seni tingkat tinggi yang tidak ada di belahan dunia yang lain. Dimanapun dicari ya. Dimanapun dicari nggak ada. Kenapa dia bisa bilang karya seni tingkat tinggi? Satu, ogoh-ogoh itu masuk seni rupa Seni rupa, seni lukis seni tari seni gamelan seni pedalangan kemudian seni busana, tata rias, semua lengkap ada di ogoh-ogoh. Dan yang lain-lainnya. Termasuk rancang bangun tuh. Ya, ogoh-ogoh besar tuh dananya puluhan juta. Benar. Dan akhirnya apa? Dibakar. Siapa seniman di luar Bali yang berani seperti itu? Membuat karya yang ratusan juta akhirnya dibakar. Nah, ada di belahan dunia yang lain. Bekerja itu pakai rasa. Nah, Niki ya. Kalau bilang itulah separuh napas kita ada di sana. Yang lebih kompleks, yang lebih nyata bisa terlihat itu di festival. Di festival seni kriya, seni lukis sudah ada di pewarnaan ogoh-ogoh, pedalangan ngomong, iya kan? Kemudian gamelan, pasti ada. Tari, iya. Semua ada kan berias dia. Yang bisa busana. Betul, yang bisa menggabungkan sekian elemen seni menjadi satu pertunjukan hanya ogoh-ogoh. Dulu memang nggak tahu namanya keparwo, purana, kebabat, nggak tahu. Sekarang mau buru apa udah cerita sampai gelar cerita. Iya benar. Lontar di beden luang sih jadi. Itulah hebatnya sekarang. Jadinya mereka tuh paham memang apa yang terus dibangkitkan. Tidak seperti sekarang mungkin ada banyak yang mengeluh. Bo tepak hukul sing teko. Bo di WhatsApp grup sing masih teko. Next saya yakin generasi alpha, generasi beta berikutnya iya sing perlu gitu jadi berkumpul. Nah, Om Swastiastu semeton, selamat datang di channel Bali Rahayu. Oke, hari ini spesial ya, khusus untuk semeton-semeton kita semua pecinta ogoh-ogoh dimanapun kalian berada dan semua tradisi adat dan budaya Bali. Kita kedatangan tamu-tamu spesial hari ini di podcast pertamanya Bali Rahayu semeton. Nah, di sini ada 3 orang hebat ya yang sudah berpengalaman di bidang karya kreativitas seni ogoh-ogoh. Di sini ada Kak Sobrik. Betul, semua Kak Sobrik sudah hadir. Kemudian ada Pak Yan Cecembero, terima kasih banyak Niki, selalu hadir di frame tiang. Kemudian ada Pak D Keji Jumat, nih terima kasih juga Pak D, Swastiastu. Oke, hari ini kita akan membahas lumayan banyak topik ya semetonnya, terutama untuk para generasi muda. Jadi nanti kita ada sebuah project yang luar biasa untuk kedepannya. Semoga kita mendapatkan dukungan penuh dari seluruh semeton dimanapun berada. Nah, kita pertama-tama nih langsung ke Kak Sobrik ya semetonnya, karena yang pingin tahu sebenarnya kreativitas pembuatan ogoh-ogoh ini sebenarnya sejarahnya gimana Kak Sobrik? Dari awal nih Kak Sobrik, ceritain dulu Kak Sobrik ya. Ya, sebelumnya Om Swastiastu dulu, saudara-saudara, Mugi Rahayu sareng sami. Ya, pada awalnya kalau ogoh-ogoh itu sebenarnya awal mulanya dibilang dulu itu lelakut. Awal mulanya ogoh-ogoh itu sekitar tahun 1976 dulu, 77 dulu dari salah satu Fakultas Agama Hindu yang ada di Denpasar, Badung dulu, bukan Denpasar ya, Badung dulu ada pawai obor, karena pada dasarnya dulu karena kita tradisi tawur ngesangwa itu ada namanya Banten tawur kesangwa namanya megobok, itu ada bunyi-bunyi ya. Nah, itulah akhirnya dibuatkanlah pawai obor oleh salah satu fakultas, satu kumpulan mahasiswa
mengelilingi dulu Langlang Buana namanya dulu di seputaran, kalau sekarang Gor Ngurah Rai. Gor Ngurah Rai dulu itu salah satu artinya pemudas, kumpulan mahasiswa. Dari sanalah timbul atau muncul ide-ide bikin lelakot-lelakot yang dilihat dari acara Adiwo. Biasanya acara Adiwo itu biasanya acara plebon dipurui atau nyekah masal, biasanya membuat lelakot-lelakot itu seperti jumpa atau main berayut. Nah dulu dibilang lelakot-lelakot karena dulu dibilang ngangkatnya tuh diogah ya. Kayaknya lebih etis lagi dibilang, wih gak asik kayaknya diogah-ogah. Nah timbullah kalimat ogoh-ogoh. Nah itulah kembali kita di sana karena diogah kasih-asihnya dulu, makanya dulu masih bahannya seperti jerami, kayak sumi, ya apalah yang ada. Biasanya dulu ya 3 hari baru bikin, sekedar berbentuk aja dulu, tapi kelihatan auranya beda dulu. Asal dari berbentuk aja hari-hari di Taur Kesango tuh setelah artinya kita mengaturkan Banten Taur Kesango, makanya dulu tuh dibilang medemen-demenan. Yang sekarang ini dibahas sekarang ajang kreativitas. Makanya tidak salah kita kreativitas itu selalu ada inovasi dan kreasi seperti itu, dan sampai sekarang. Nah itu awal mula, bersyukur sekali ada niat seperti dulu. Saya ingat yang masa kecil dulu di daerah Kasiman, ya dia tidak mau menyebutkan tempatnya. Saya tahu yang masih bawa sepeda ontel dulu, ingin tahu. Adalah di salah satu banjar yang ada di Kasiman itu sudah membuat lelakot-lelakot. Nah di sanalah timbullah niat membuat ogoh-ogoh yang dasarnya diogah. Nah kalau dulu kalau memang diangkat tuh selesai area harus hancur gitu, harus diogah gitu. Artinya kegembiraan waktu itu ini harus dihancurkan selesai. Nah makanya itulah niat dibilang nyomio sebenarnya tidak, sebenarnya itu dihancur karena berbentuk bebutan. Kalau itu dihancurkan biar nyomio, sebenarnya tidak. Sebenarnya itu kita untuk nyomio budak kalau itu udah selesai di Banten Taur Kesango. Ini ajang kita istilahnya dulu teman-teman, tapi karena saking asiknya biar hancur ini rupanya kayak raksasa harus kita hancurkan. Kita hancurkan biar nyomio. Itu pengertiannya. Ya, itu pengertiannya. Ini dihancurkan karena dia berbentuk buto atau bebutan atau bentuk raksasa, harus dihancurkan biar nyomio. Gitu. Istilahnya seperti itu. Lambat laun seputaran masih Denpasar, bukan Denpasar dulu namanya, masih Badung. Ya, lambat laun berkembang, masih bahan yang seadanya. Ya setelah adanya ogoh-ogohnya dibilang ogoh-ogoh mengguling busuk lijit. Nah itu sampai tahun 93 masih itu. Jadi 94 belum ada namanya besi, konstruksi Raja Bang kita pakai besi. Akhirnya ada inovasi pakai tiang petung, kita udah mulai rancang bangunnya dari kaki. Nah bersyukurlah kayak yang ada di daerah Kasiman, kalau nggak salah di Banjar Kedaton Kasiman sama di Banjar Anggar Kasih Sanur itu udah mulai inovasi. Nah itu kembali tiang berniat kenapa kita tidak pakai besi, itulah ada niat yang untuk rancang bangunnya dipakai besi. Itu kalau nggak salah itu tahun 94 ada niat kita tuh perlu perkembangan, perlu inovasi, karena ini ajang kreativitas perlu perkembangan. Ini seni, kita mau teman-temanan istilahnya. Ini tidak ada kaitannya dengan nyomio atau apa. Kita tuh kayaknya istilahnya mau teman-temanan menjelang pergantian tahun Saka. Nah itu jadinya dia bersyukur kayak sekarang itu ada inovasi dan kreasi dan kreativitas yang berkembang kayak sekarang. Generasi kita kalau bisa ditingkatkan, namun jangan sampai menghilangkan pakemnya. Itu. Kemudian kalau di perkembangan di tahun 2000 ke atas tuh gimana Kak Sobrik?
Ya itu perkembangan 2000 ke atas kita sudah melanjut ke jenjang ke teknologi. Dengan teknologi. Ya kalau dulu kita memang sudah ada yang bergerak tapi manual, ada yang pakai tali, ada yang manual pakai gerak kayak rantai, kayak gear. Nah karena perkembangan kayak sekarang itu sudah ada namanya perkembangan teknologi ya, zaman gadget ya, karena kita bisa melihat informasi itu lewat media sosial. Jadinya tahu kita perkembangan di luar tuh, oh ada mesin kayak gini, ada mesin kayak gini, oh ternyata ada seperti ini, kita dapatkan mesin seperti ini. Jadinya berkembanglah. Nah kayak sekarang ini jadinya perkembangan antara teknologi dan seni, jadinya menurut saya tuh yang pribadi sah-sah aja, yang jelas tidak menghilangkan pakem kita di artinya acara mendem-mendeman kayak ini, karena ini belum jadi tradisi, ini ajang kreativitas, dan begitu pun juga kedepannya kita berharap kedepannya ini menjadi tradisi dan bisa kita wariskan untuk generasi kita, entah apa nantinya. Mudah-mudahan dari Darsi juga bisa artinya memperjuangkan dan memikirkan gimana kreativitas ini biar bisa dijadikan aset atau apapun namanya itu, dijadikan warisan atau tradisi yang bisa apa namanya Pak ya, dipatenkan artinya ya dipatenkan. Nah gini Kak Sobrik, kalau misalnya kreativitas pembuatan ogoh-ogoh nih Kak Sobrik, ya, dari awalnya di bawah tahun 2000 kemudian sampai tahun 2000, akhirnya di tahun 2020 itu kita sempat kena COVID nih Kak Sobri kemarin kan. Nah kemudian kreativitas kita ini agak sedikit dibendung karena kan memang di sana ada lockdown dan segala macam. Kita tidak bisa mengadakan euforia yang besar-besar ketika Tawur Kesange. Nah kemudian tercetuslah ogoh-ogoh itu dibikin mininya Kak Sobri. Nah tuh kalau pandangannya Kak Sobri gimana Kak Sobri? Ya kalau dibilang ogoh-ogoh mini itu sebenarnya ini ya, kalau dia ngambil kilas baliknya, sebenarnya sebelum COVID pun juga ada. Sudah ada kan? Sudah ada. Nah, dia kembalikan inilah dia sebagai pelopor kalau nggak salah tahun 2017 ya. 2008. 2008. Bahkan sampai 2008. 2008. Itu pertama kali dia lihat sepintas ya. Dulu ada lomba tempean di Banjar Petanjuh kalau nggak salah. Itu Banjar Tempean 2008. Dia sepintas lihat itu masing-masing tempean itu ada bukan satu-satu ya. Nah itulah mulai berkembang sampai sekarang. Nah itu pun sudah terselenggara kalau nggak salah 3 kali pada ya, 3 kali atau 2 kali. Dari 2008 sampai terakhir 2014, jadi 14 kali ya. Nah itu baru setengah perjalanan itu sudah ada niat ada lomba-lomba yang lainnya. Ya, itu nah dianggap beliau Pak Dikejunya dianggap sebagai bukan pelopor ya, artinya istilahnya pertama kali menyelenggarakan menumbuh kembangnya, artinya ada minat untuk yang lain membuat lomba, dan itu pun kita melihat artinya kita tahu jadinya potensi mereka, anak-anak kita. Nah jadinya yang pribadi jadinya merasa kenapa tidak dikembangkan lagi untuk yang lain itu. Karena ini sebagai artinya titik awal sebagai Pak Dikejunya, oh kayaknya bagus nih, perlu diluaskan lagi. Nah, bukan di Bali aja, yang masih warga kita Hindu ya, ada yang di luar Bali, ada perlu dikembangkan lagi. Dan niatnya dulu bukan di Denpasar di Bandung aja, kalau bisa semua kabupaten yang ada di Bali harus ada. Itu niat yang dulu. Jadinya menggebu-gebu niat yang dulu. Semua dari kreator, semua seniman, artinya dari mentor-mentor kita diarahkan. Coba gimana caranya biar ada semua logo-logo ini. Ya setidaknya seluruh kabupaten dulu. Ya jangan dulu instansi. Ya artinya organisasi lah atau seketurunan dulu. Karena ini lomba ini kita akan melihat generasi-generasi yang berbakat, berbakat, potensi-potensi mereka tuh kita lihat jadinya, gitu. Jadinya mereka ada hasil gini, oh sebenarnya hasilnya berarti ada potensi untuk buat yang besar. Oh ini berbakat sekali. Berarti mulainya dari mini ya, sama lagi satu, kalau ogoh-ogoh mini itu berarti tidak terbatas pembuatannya atau tidak terbatas waktunya berarti ya.
Jadi misalnya kalau ogoh-ogoh besar nikah kan hanya terbatas betul. di tawur kesanga Betul. terakhir. Kemudian langsung disuami dan segala macam dibakar, dilebur, Ya. di pralina. Ya, betul. Akan kita bahasanya. Tapi kalau ogoh-ogoh mini niki sepanjang tahun berarti bisa Ya dibuat. betul sekali. Anggapnya baru bangun, Pak Fred. Dah baru bangun dah, Fred. Walaupun tidak musim kesanga, baru bangun dah. Wih, enak kayaknya. Ngambil kertas dulu, baru bangun. Karena ini kan seni ini susah sekali kita. Apalagi namanya seni itu ada kaitannya dengan mood. Oke, iya. Baru bangun udah bilang aja kasar pecah masih loh. Wih, ambil ini enak kayaknya. Asal dambut. Jadinya pada waktu artinya memang tidak harus ngesango atau apa. Ini kan artinya insting mereka tuh ingin mewujudkan. Untuk berkreativitas Oh ini ya. bayangan saya. Saya harus mewujudkan ini. Tidak ada batas waktunya jadinya. Siap. Ada ruang waktu mereka, entah melepas penat mereka dari sekolah atau kerja, saya harus pingin jadinya ogoh-ogoh ini tuh sebagai wujudan melepas penat mereka, apalagi yang mereka tuh di bidangnya. Oke. Gitu. Apalagi mereka tuh memang istilahnya gini, selama ini tiang liar nih, positifnya dibuat ogoh-ogoh ini banyak sekali nilai positifnya. Satu, mereka tuh pergaulan istilahnya yang namanya nilai negatifnya ada ya ada bang sebut nilai negatifnya kayak apa. Mereka tuh lupa dengan kegiatan yang negatif. Kayak ini sekarang nilai positifnya banyak. Kenapa? Mereka tuh bisa dikenal. Mereka pun juga bisa sebagai sumber nafkah. Oke. Kalau mereka udah tumpul, apalagi dilihat oleh publik, mereka tuh, oh karyanya bagus, oh saya pingin, apalagi orang tua, oh anak saya pingin seperti ini, oh cari ini. Jadinya kan mereka hobi tersampaikan, mereka juga ya istilahnya ya untuk bekal untuk apa itu mendapatkan jadinya. Jadi kan banyak sekali nilai positifnya. Banyak sekali nilai positif dari ogoh-ogoh Ya, mini kan. ya banyak sekali. Oke, nah kalau gitu langsung nih kita ke Pak Dekeju ya. Yang mau bertanya tentang idenya pertama kali mengawali lomba ogoh-ogoh mini itu loh Pak De. Kenapa bisa mencetuskan seperti itu Pak De? Ya, mungkin yang menambahkan sama saran Kak Sopir tadi sempat disinggung tadi. Mungkin kita flashback ke masa lalu dulu. Adanya awal tercetusnya ogoh-ogoh mini itu adalah tahun 2008 tepatnya, yaitu di Banjarbatanyu. Lombanya. Lomba. Itu sudah lomba. Tapi lombanya itu hanya untuk intern anak-anak di Banjar sini saja dulu sementara. Kegelisahan kita sebagai pengurus pemuda waktu itu, salah satunya Tiang sebagai pengurus pemuda, banyak anak-anak yang membuat ogoh-ogoh kecil. Ogoh-ogoh kecil arek-arek nih kan. Arek-arek ogoh kecil dan itu bahannya terbuat dari styrofoam awalnya tahun 2008. Kemudian ogoh-ogoh yang terkumpul itu sekitar hampir 10 ogoh-ogoh ada, dan itu dipajang di depan Banjar. Kemudian sistem penjuriannya adalah yang menonton. Siapa yang mampir ke Banjar, ada banyak penonton biasanya naik motor. Ada ogoh-ogoh, mereren, kemudian kita kasih kartu kertas sama pulpen. Bu, Pak, tolong voting ogoh-ogoh yang mana menurut Ibu atau Bapak bagus. Yang mendapatkan voting terbanyak itulah juaranya. Kemudian hadiahnya itu diambil dari Kas Pemuda. Kas Pemuda Itu tahun pertama tahun 2008 juga. Kemudian tahun berikutnya lagi 2009 kembali kita mengadakan seperti itu. Masih tetap pesertanya hanya intern Banjarbatanyu saja. Sampai akhirnya tahun 2014, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 itu masih intern Banjarbatanyu, dan 2014 baru kita membuka untuk umum. Kemudian banyak peserta dari luar Banjar antusias. Kemudian waktu itu saya ingat yang menjadi juri juga Tiang. Kemudian ada senior Tiang yang lagi dua dari Banjar sini juga. Dan pesertanya banyak dari luar Banjar, dan yang mendapatkan juara satu itu dari Pekambengan. Dari Banjar Pekambengan. Dan euforianya luar biasa. Dan bahkan mereka membawa gamelan. Sampai membawa gamelan ke sini untuk lomba ogoh-ogoh itu. Tapi untuk ukurannya nih ukurannya memang mini. Memang sudah mini yang seperti sekarang berarti. Kan kayak arek-arek yang memang mini. Memang kecil, kecil. Dan penilaiannya pun di atas meja seperti itu. Di atas meja. Artinya ogoh-ogoh di display di atas meja.
kemudian juri yang keliling, Keliling. sama seperti yang sekarang. Oke. Gitu. Sampai akhirnya tahun 2014 setelah Banjar Batanyu mengadakan, kemudian diambil alihlah ke Braban jadinya. Oh iya, di Braban Di Braban. Kemudian di Braban begitu pergantian pengurus pemuda yang sudah tidak menjadi pengurus pemuda, kemudian ke Braban lembaga gogohnya, dan sampai sekarang masih di Braban. Kemudian pindah lagi ke sawah ada. Iya, benar. Kemudian ke Geladak, pokoknya sampai menyebar sampai sekarang. Gitu. Jadi jika bakal memang gogoh ini itu memang dari sini. Dari Banjar Batanyu. Tapi dulu memang ada mungkin selang berapa tahun ya ada lomba gogoh, tapi lomba gogoh anak itu tepatnya di Siwa Plaza. Siwa Plaza. Siwa Plaza Jalan Gunung Agung. Ah, iya. Itu gogoh anak-anak yang dinilai memakai sanan. Oh, berarti tetap Bukan di gogoh mini. ya berarti ya. Ya, itu bukan gogoh mini tapi gogoh anak-anak yang nilainya diarak pakai sanan Ya, pakai sanan. Oke. Jadi itu sejarahnya, kemudian berkembang sampai sekarang. Nah, kemudian pada saat tahun 2019 kita kan mengalami bencana global lah, bisa dibilang itu COVID-19. Pada saat itu juga Tiang juga sempat berpikir bagaimana caranya tetap bisa berkreativitas, dan inilah hasil karya Tiang yang pada saat COVID. Bagaimana caranya kita tetap bisa beraktivitas di rumah tanpa harus keluar, misalnya gitu. Sementara untuk ogoh-ogoh besar kita sudah dilarang istilahnya. Dibatasi juga, Pak. Kita tetap buat ogoh-ogoh besar pada saat itu tahun 2019. Kemudian tepat Hamin seminggu kita dilarangkan untuk mengarak ogoh-ogoh. Dan dari saat itulah ogoh-ogoh mini itu berkembang mulai sekarang. Namun pada saat 2008 itu kan zaman sosial media masih belum seperti sekarang ya. Udah ada sosial media tapi masih jarang yang pakai. Sempat teman-teman mendokumentasikan kegiatan waktu itu, tapi di sosial medianya terdahulu udah hilang sekarang. Saya sempat nyari-nyari itu, saya ada fotonya, saya ada kok di sosial media bidang itu hilang gitu, limpah orang. Jadinya Tiang dapat satu fotonya itu, mungkin nanti bisa Tiang kirim. Satu aja dulu fotonya, inget yang ogoh-ogoh masih dipajang di depan Banjar dan masyarakat yang memfoto. Lagi voting. Oke, siap. Gitu. Itu sejarah dari ogoh-ogoh dan ogoh-ogoh mini, Pak ya. biasa. Oke, langsung kalau gitu ke Pak Yan nih sekarang berarti nih. Nah, soalnya sebagai ini penggerak utama ya. Sopir. Oke, Pak Yan, gimana pandangannya Pak Yan ketika pertama kali didaulat Pak Yan sebagai dewan juri dan juga sebagai salah satu tokoh penting nih di antara banyaknya lomba ogoh-ogoh mini sekarang Pak Yan, karena kan wajah Pak Yan hampir terlihat di setiap Pak Yan lomba pasti Pak Yan. Silakan Pak Yan. Oke, pandangan ya. Pandangan. Oke, sorry tadi pandangan gimana? Pandangan dari sisi dewan juri nih Pak Yan, langsung kepada ogoh-ogoh mini dan kreativitas dari generasi muda sih khususnya Pak Yan. Oke, jadi ya saya sangat terkesan sekali ya tadi Kak Sobrik menceritakan tentang sejarah ogoh-ogoh, kemudian Keju juga menceritakan tentang awal mulanya lomba dari sini. Ya kebetulan kemarin sempet yang ikut ngejuri di sini ya. Sempet itu. Itu yang ketujuh, yang ketujuh. Temanya kembali ke Batanyu. Oh iya. Kembali ke Batanyu. Itu satu kebanggaan loh. Jadi di tempat awal lomba ogoh-ogoh mini yang ketujuh saya sempat jadi juri di sini. Gitu. Jadi itu awal kalau nggak salah sama Keji sama Gundul ya. Nah itu kalau yang lihat dari sisi ketika didaulat sebagai juri, itu waktu itu kesannya ya sangat luar biasa karena melihat antusias di awal kan ya, melihat antusias anak-anak itu awalnya adalah euforia menjelang pengerupukan. Hampir setiap rumah ketika ada anak-anak usia SD itu pipet tuh udah jadi rangkaian benar. Iya kan? Termasuk Tiang juga. Kemudian sempat didaulat jadi juri kan karena nih
ini serius gitu. Ini makin ke ranah serius Ogogong ini gitu. Nah, waktu itu saya sudah coba pertama kali ngejuri itu ada di Ayani. Ayani pertama kali saya ngejuri di sana. Saya lihat, wah, ini perkembangan sudah sangat jauh, luar biasa sekali waktu itu. Udah ada yang pakai mesin. Udah ada yang pakai mesin. Udah ada yang waktu pakai itu. mesin waktu itu. Nah, di sana saya langsung berpikir, ini setiap orang yang lahir di Bali itu sejatinya punya gen seni. Ya, betul. Iya kan? Kalau tidak di gamelan, dia bisa tari. Betul. Kalau nggak ditari gamelan, dia bisa melukis ataupun tadi Ogogong ini sebagai seni kriya. Ya, seni kriya. Hampir setiap rumah tangga itu anak-anak selalu tertarik di bidang seni. Gitu. Nah, di situ yang melihat satu harapan yang luar biasa, di mana anak-anak di usia dini bisa terpancing atau kita bisa gunakan media Ogogong ini untuk menjaga minat mereka untuk mempelajari budaya. Karena bagaimana membentuk sebuah bentuk ogoh-ogoh seperti raksasa itu kan pengetahuan tentang budaya. Kemudian ceritanya kan dia setinggi-tiganya dia bertanya kepada orang tua, Pak, ini cerita cupak kayak sih Pak gitu kan. Ini cerita kene sih gitu. Jadi ada pengetahuan yang akan mereka dapatkan di sana. Nah, dari sini Tiang sudah melihat ke depannya ini apa ya? Ini peluang yang bagus untuk pendidikan budaya. Budaya itu dalam bentuk cerita, dalam bentuk pepatran, bentuk tapel, gitu ya kan. Sering seperti itu. Itu yang saya lihat. Kemudian berkembang, akhirnya tadi dikatakan ya hampir setiap event, bukan hampir setiap event sih ya. Kebanyakan waktu hari libur saya di samping bekerja. Sabtu Minggu weekend itu belakang kan saya bekerja di hotel nih. Nah, hari libur Sabtu Minggu itu kebetulan sekali ada yang menawarkan jadi juri. Nah, daripada kita bingung cari hiburan kemana-mana, saya juga senang sambil ngibur ya udah kita Tiang sanggupi. Sampai saya sempat ngomong sama teman-teman, saya takut pesertanya bosan loh. Di mana-mana event kok saya terus ketemu saya aja sebagai juri, nanti nggak bosan teman-teman gitu. Sempat saya sampai bertanya seperti itu karena ya nggak enak juga kan gitu. Cuman ya astungkare semua berjalan, saya pun belajar. Dan dari penjurian, dari pengalaman penjurian itu, kemudian saya mulai mengkolek data bagaimana sih seharusnya regulasi lomba, kemudian apa saja yang perlu kita nilai pada sebuah karya itu. Ya dulunya mungkin setiap event beda-beda nih, ada kolomnya sampai 6. Ini 6 yang nilainya keluarnya dan daerah gitu. Kemudian ada yang simple, ada 3 aja, 3 wah sana kayaknya nilai ada 4. Nah, saya sempat membuat data, nanti kita akan godok lagi ya sebagai standar ke depannya, apa saja yang lebih efektif dan efisien, unsur-unsur yang dinilai. Saya kayak sekarang kan itu ya mungkin teman-teman peserta lomba yang sudah paham pastinya sudah terbiasa. Nah, yang belum paham, yang belum pernah lomba gitu, nanti mengikuti lomba itu tentunya yang ide konsep itu yang penting. Ide konsep itu kemudian kan ada sinopsis. Nah, sinopsis itu pentingnya adalah sebagai acuan dewan juri itu menilai karyanya. Ya. Jadi sekarang ceritanya apa, kemudian apakah agem
ekspresi, anatomi itu nyambung nggak dengan Ceritanya. Itu poin ceritanya dari sana. Poinnya tidak besar. Umumnya itu antara 10 sampai 20% lah gitu. Nah, kemudian yang besar itu adalah di sisi anatomi dan ekspresi. Ya, kembali karena ini adalah bentuk seni kriya. Ya kan? Ada wujudnya dia. Patung gitu. Itu yang poin lebih tinggi. Pada kisaran antara 30 sampai 40% biasanya. Nah, kemudian ada keserasian. Ornamen. Nah, keserasian. Ada keserasian itu yang dinilai antara pemasangan rambut, karakter ini cocoknya rambutnya keriting, sosok atau gimana. Kemudian pemasangan payasan, dia gelungannya sudah bener enggak. Nah, di sini kan perlu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yang nantinya secara tidak langsung si adik-adik pelaku ini akan bertanya. Nah, yang kita harapkan nanti yang paham dengan ini secara akademisi, secara atau secara pengalaman atau secara pakem beliau paham, ini nanti bisa menurunkan pengetahuannya kepada adik-adik, adik-adik pelaku nanti ini. Jadi di sini nyambungnya untuk melestarikan pengetahuan budaya ini. Nah, kemudian ada yang terakhir biasanya itu inovasi. Nah, inovasi terkait dengan ada mungkin yang menyisipkan teknologi, ada yang menyisipkan membuat lighting, kemudian membuat teknik pewarnaan yang belum pernah ada, kemudian membuat agam yang belum pernah ada, tapi ternyata pangus gitu kan, pangus, logis. Dan bahkan di tahun 2014 yang dia bilang tadi itu, yang juara dari Pegamingan itu sudah menggunakan teknologi pada saat itu. Sudah menggunakan. Ya, ogoh-ogohnya seingat yang Ganesha kalau nggak salah, kemudian ada teratai dan teratainya itu muter. Nah, itu tahun 2014. Itu kalau sekarang udah 11 tahun. 11 tahun. Berarti lombanya dulu 17 tahun. 17 tahun sekarang. 17 tahun. Dan sudah menganjak dewasa ya. Iya, sudah 17 tahun loh ya, udah masa puber nih. Jadi makin banyak orang yang tertarik, ya kan? Dan ini logis loh ya. Jadi artinya dari kacamata pengalaman tiang juri itu dari sisi perkembangan itu sangat luar biasa sekali sampai saat ini gitu. Jadi itu sih. Yang luar biasa nih berarti ya. Waduh, Pak Yan mantap sekali. Berarti setiap weekendnya tuh selalu isi ogoh-ogoh ini. Iya, karena satu untuk hiburan, kedua yang senang lihat adik-adik itu berkecimpung di dunia seni ogoh-ogoh ini, itu banyak sekali nilai-nilai positifnya. Betul sekali. Saya jelaskan dulu apa nanya dulu? Boleh. Langsung aja. Jadi gini ya. Ini sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas. Ya. Karena apa ya? Saya mau ungkapkan dulu satu pernyataan negatif. Ini pengalaman dari seorang teman yang bilang gara-gara Ci panak cangkrus jek marah bangun pemecil kle. Terus yang kayak cekan tinsak makan, cedek bangkan tinsak makan ingat nak iurin makan kan gitu aja jawab. Suci kle kini acan pengaruh gua dono gitu. Nah, di sini apa sebenarnya yang kita dapatkan dari ungkapan itu? Saya jawab simpel. Oke. Ci demen apa Ci merasa terganggu dengan panak Ci melelaku seperti itu? Cang khawatir kan ya nyanan ya sak belajar sak ini. Oh, oke. Jadi kini bandingna Jadi ini zaman gadget ya. Jadi yang dia menghabiskan waktunya keseharian ya main HP.
bukan berarti setiap main HP itu jelek, nah. Ya, Tetapi kalau dia menghabiskan waktunya lebih banyak dengan main handphone, main gadget, anak-anak usia apa namanya, anak-anak, usia kanak-kanak itu kan banyak berpengaruh ke otak, ke mata. Benar. Banyak pengaruh negatif. Iya. Kemudian itu dari sisi pancaran radiasi. Iya, pancaran radiasi. Nah, kemudian dari sisi konten, apa yang dilihat nih? Oke. Sudah ada yang filter nggak? Ya. Bapaknya atau memenya mengawasi sing. Ya. Ini kan tanpa pengawasan. Tanpa Ya, pengawasan. Kebanyakan memang tanpa Ya. pengawasan. Kemudian bisa terukur nggak pengaruhnya? Kan kita nggak bisa mengukur. Iya. Bahkan banyak diterlihatkan apa namanya dampak-dampak negatifnya. Iya. Nah, itu dia langsung kasih pertimbangan. Yang kita kengken asan. Oh ya luung ya asane nyak kene luung kan karena ya kalau ben mani metakon ya cika kena. Cika takone Pak ceritan Pak contoh ceritan Pak engken Pak bisa cika nyawa gitu. Ya, itu. Benar. Gitu. Jadi ada harusnya satu kebanggaan di mana raga sing taen metakon gitu aja orang tua. Jadi panah metakon ya ibu-ibu sing bisa nyawa. Kengkene nenek gitu. Benar. Ini kan satu langkah sedikit apa ya? Bukan sedikit sih, satu langkah yang berbeda mengarah kepada pengetahuan budaya daripada belahan pulau lainnya yang di luar Bali yang tidak punya budaya seperti Raga nih. Ya. Apa budaya ya Bin? Yang saya ngomongkan yang nggak punya budaya loh ya, nggak punya budaya seperti kita, nggak ada kegiatan lain. Nah, kita sudah banyak sekali kegiatan. Sudah banyak sekali setiap. Yang dia demen megamel ya pasti ya kalau megamel beli ya nggak beli gambar. Jadi yang dia demen ke sungai patung jarang loh. Ya kan tidak. Ya biasanya kan ya nari, les nari. Liu ada sangar tari, sangar tabuh, liu. Ya. Sangar kalau naik ini jarang. Betul sekali. Nah akhirnya dia saja. Nah kini nih apa jadi barang pikir. Oke. Yang kini demen panah kija kelapa man ini. Kemudian ada ungkapan di tempat yang berbeda. Oke. Payang. Kalau gendak dia panah raga demen kan gogoh. Wih, ini maksudnya. Padahal dia pelaku apa nih gitu. Pelaku juga. Menpak demen apa? Oh yang melulung bidang demen kan apa? Men panah jadi demen apa panah? Men kalau rendah dia apa panah kita ya. Sing payung ngale gailen dan malu. Artinya kan dia demen nih, belum tentu dia tidak bisa berkarir. Ya. Siapa pelaku gogo yang tidak berkarir? Semua kejam berkarir. Semua ya, semua pasti. Ya. Ampura contoh ceritian tetap dia megay dia. Nggak gogo nyidang itu bapak nyidang. Nah jadi ngejuri nak nyidang aja. Artinya apa? Ini kan satu hal yang sangat luar biasa. Ini sebuah keistimewaan. Ya, Ketika anak-anak sudah tertarik ke dunia seni, itu keistimewaan loh. Kalau tiang boleh cerita sedikit, ini istri kan kebetulan kerjanya di sekolah internasional. Bule itu sangat menghargai ketika anaknya tertarik di seni. Wah, kamu berseni jetoh nih luar biasa, anak nih. Jetoh nih luar biasa. Akan dengan cerita yang tiang ceritakan tadi, ini kan jauh berbeda nih antara bumi dan langit. Ya. Aku tetap tinggal panah demen kan seni. Sedangkan bule teman tinggal panah yang seni. Apa yang terjadi? Ini kan sudut pandang. Karena mungkin karena sejarah. Sejarah mungkin ia merasa sing ngasilin apa kemudian seni. Nah ini kan terkait dengan regulasi bisnis atau apalah yang itu yang perlu kita pikirkan. Ya, karena kembali tiang pelaku pariwisata tamu mai sing jeung alih kamar. Ya yang nginep nenek untuk menikmati budaya Bali dan alam Bali. Bukan alih kamar ini. Ini yang nonyang terus harus cuma gaya di hotel udah beci nyemak gaya seni gitu. Ya nonyang gaya di hotel sana nyemak gaya seni, lege boleh kemana? Gitu.
Ya. Bahkan di Gumen dia juga fasilitasnya lebih angin ini. Lebih semua. jauh. Ada banyak. Itu bicara kemajuan negara, ini negara berkembang, negara maju. Ya, Ini gitu. saing. Karena nilai positifnya banyak sekali nih. Iya, yang iya. tambahkan yang dibahas sama Pak ya. Ini kan masalah keterampilan. Iya. Ya. Kalau mereka sudah paham dengan artinya pemain, karena secara tidak langsung belajar terampil. Bahasa ini menjadi uang Cina kalau nggak tahu. Iya, kasih. Karena mereka tuh seperti ini cara bahasa ini norin nak ya ke sini ya, karena keinginannya dia berarti dia harus belajar tampil dari dirinya sendiri. Tuh. Ibu yang bisa ke depan, oh Cang bisa mau kayak gini. Ke depan, oh Cang ada mungkin nulis ini gini. Mungkin gede. Kalau coba akhirnya bisa anggap dari awal. Dari pertama yang sepele dulu. Rancang bangun. Ya. Dia sama sekali nggak paham. Dari itu dia ada ketertarikan untuk rancang bangun. Jadi ke depan anggap dia dong. Oh bedeng gelas. Oh dia gini. Coba ke rumah. Ada kaitannya. Ya. Ada Tetap seninya. ada fungsi juga. Bang. Ada seninya. Ya. Oh jenazah sesuai gini. Ada unsur seninya. Oh gini jadi Pak Mis. Jadinya terkait semua. Ya. Kak Sobrek, biasanya kalau kan Kak Sobrek nih kesehariannya tetap di rumah nih berarti untuk berkarya aja berarti nih. Apakah Belum tentu. belum tentu. Belum di rumah bisa kemana-mana. bisa kemana-mana juga? Selebut Oke. juga. Sekarang gini Kak Sobrek, banyak nggak ada generasi muda kita yang tertarik nih Kak Sobrek Bukan tertarik? banyak lagi, hampir. Berarti setiap hari ada aja yang nanya Intan. Inilah rasa bangga nih. Oke. Secara tidak langsung mungkin ya bukan pamer ya, bukan. Ya, awal. Secara tidak langsung banyak generasi yang saya didik nih, karena yang nggak mau juga artinya saya disebut nama. Jadinya perkembangan ogo-ogo yang ada di Bali sekarang ini, pengertiannya dulu saya bahas. Gitu. Ini kene tujuan kalian kan, teman-teman apa yang kan? Dot nawang, medot nawang kalian kan? Itu bahasanya. Iya. Nampak namanya kan lah, kene udah perdana. Ini sebuah keterampilan. Sebuah keterampilan. Artinya kamu pemahaman apa yang kamu garap. Anggap dari awal kamu tuh membuat rancang bangun. Bukan ogoh-ogoh saja. Kamu belajar dulu untuk kekuatan. Kamu belajar horizontal, diagonal, gravitasi. Suatu saat bukan di rancang bangun ogoh-ogoh aja kamu. Ini berat loh ogoh-ogoh. Hal seperti bikin kuda-kuda, mau bikin kanopi. Kamu udah paham, udah tahu kuda-kuda. Itu lebih mudah lagi kamu ambil karena kamu udah bisa rancang bangun. Karena titik tumpu. Itu mustahil titik tumpu kamu pelajari. Titik tumpu itu menumpang semua beban. Kamu nanti semua bikin kuda-kuda, kamu lebih paham lagi. Berarti kreativitas pembuatan ogoh-ogoh nih manfaatnya luar biasa. Banyak Sebenarnya kalau kita sekali. gali lagi gitu, Gali-gali. untuk keseharian kita bekerja dan segala macam. Dan satu lagi berarti kalau misalnya pembuatan dari ogoh-ogoh ini melibatkan banyak sektor juga berarti Banyak banyaknya. sekali, banyak sekali. Banyak sekali Iya. ya. Oke, salah satunya adalah kreativitas pembuatan payasan dan juga ornamen-ornamen yang semua. Banyak. Jadi tidak hanya apa namanya bahan-bahan utama. Bahan-bahan utama. Oke, kita sebut aja bahan utamanya untuk pembentukan itu kan clay. Clay, oke. Clay mungkin kita nggak bisa produksi. Iya, belum bisa ya untuk Kalau saja jeli, Indonesia bikin, Bali siap pakai kok semua. pasti tiap hari laku ada deh. Contoh aja merek yang digandrungi sekarang kan itu dari luar. Dari luar, ya. Iya kan, itu dari luar. Kita pakai. Itu baru bahan utama. Oke. Kemudian payasan, Ya. Bahannya juga bahannya ya benar payasan, tukang tata. Iya, tukang tata, iya. Kemudian apa namanya yang kreatif, cara keju nggak matel. Ya, Kan? Jadi ini apa namanya saling mendukung. saling mendukung. Ini kan membuat ekonomi hidup. Iya, benar. Saling mendukung. Itu. Kemudian apa lagi banyak sekali dan yang ini sih ya, yang harapkan artinya dari ketertarikan adik-adik ini banyak sekali yang bisa kita kembangkan untuk melestarikan sebagai jembatan untuk melestarikan budaya, entah dari tutur, Ya. ya kan, dari
Kedatuan. Iya, Kedatuan. Tatuannya. semua. Dan itu pelajaran hidup loh. Ya. Kedepannya Ya, benar. begitu dia beranjak dewasa, dia akan tertarik mempelajari situs dan ritus Ya, dia. benar. Percaya deh. Benar. Nah, itu. Kemudian apa namanya? Kalau masalah karir ya jangan khawatir lah. Ya. Jangan khawatir. Karir itu bisa berjalan berdampingan. Berdampingan. Ya, ketika dia minat dari kecil itu adalah menjadi minat. Dia kerja sebagai apapun, dia tetap bisa jalankan. Oke, tetap bisa. Tetap bisa. Jadi sebenarnya kekhawatiran kita terhadap ketidakpahaman tentang budaya itu menjadi diminimize karena media ogoh-ogoh ini. Sampai sejauh itu sebenarnya kalau kita mau Digali lebih dalam lagi, kalau Pak, ya. kita mau terbuka gitu loh. Iya. Jadi besar sekali harapan ke depannya, banyak yang mensupport. Jadi yang punya impian kita bisa bikin workshop, Ya. seminar, roadshow Iya. pas anak murid-murid libur. Ya. Jadi tiang mau menjawab kekhawatiran teman-teman yang bilang anaknya mecil keliling gitu. Oke, pertanggungjawaban itu yang selalu mengganjal di benar. hati tiang. Ya. Oke, suatu saat saya harus bisa mengajak teman-teman untuk yuk kita berbakti yuk. Gitu. Kagak sebelum ilmunya di jalan. Jadi, yuk di jalan deh bang, gitu. Artinya melalui roadshow masing-masing. Mungkin teman-teman kita bagi tugas, nyeman tugas di Beleleng, nyeman tugas di Badung, gitu misalkan. Pas murid libur kita agendakan seperti itu. Itu sebuah impian yang mudah-mudahan bisa terwujud. Iya. Gitu. Itu karena Karena adanya kalau menurut yang secara pribadi Niki, ogoh-ogoh itu adalah karya seni tingkat tinggi yang tidak ada di belahan dunia yang lain. Dimanapun dicari ya. Dimanapun dicari nggak ada. Kenapa dia bisa bilang karya seni tingkat tinggi? Satu, ogoh-ogoh itu masuk seni rupa oke, Seni rupa. seni lukis oke, Seni lukis. seni tari oke, seni gamelan oke, seni pedalangan oke, kemudian seni busana, tata rias, semua lengkap ada di ogoh-ogoh. Genap pintar ya. Dan yang lain-lainnya. termasuk rancang bangun tuh. Ya, kenapa dia bisa bilang gitu? Ya, kalau seni lukis dari sketsa itu sudah goresan pertama. Nah, kemudian kalau seni tari dari agam, Agam ya. bahkan saat pementasan pun ada yang menari. Iya benar-benar. Kalau bisa Nah. ogoh-ogoh besar ya. Iya. Ya, itu. Kemudian seni pedalangan juga masuk di sana. Kalau seni Iya. ya, kalau seni karawitan atau seni suara, pada saat kita motong besi itu sudah bersuara. Kalau misalnya kita pakai kayu, notok paku itu sudah bisa bersuara. Bahkan bernada loh itu sebenarnya. Oke. Itu udah artinya dari kita sebagai orang rasa kita dah. Dan kalau misalnya kita bilang ogoh-ogoh besar ya, ogoh-ogoh besar itu dananya puluhan juta. Iya, Bukan benar. Dan akhirnya apa? Dibakar. Siapa seniman di luar Bali yang berani seperti itu? Membuat Menciptakan karya yang ratusan juta akhirnya dibakar. Nah, ada di belahan dunia yang lain. Itu makanya Tiang bilang secara pribadi, Tiang menganggap seni ogoh-ogoh itu adalah karya seni tingkat tinggi. Dan memang rasa yang dipakai. Iya, rasa. Pada Seperti bahasa pada keju tadi, dari suara pun itu anggap ya kita memotong bahan material kita untuk rancang bangun, entah itu kayu, entah besi, itu udah ada suara. Berarti itu rasa kita. Karena kita bekerja itu pakai rasa. Nah, Niki ya. Kalau bilang itulah separuh napas kita ada di sana. Wes. Yang lebih kompleks, yang lebih nyata bisa terlihat itu di festival. Di festival. Di festival seni kriya, seni lukis sudah ada di pewarnaan ogoh-ogoh, seni lukis, iya. pedalangan ngomong, iya kan? Kemudian gamelan, pasti ada. Tari, Rias. iya. Nah, Semua ada kan berias ya. Yang bisa, Busana. betul, yang bisa menggabungkan sekian elemen seni menjadi satu pertunjukan hanya ogoh-ogoh. hanya ogoh-ogoh. Dan bayangkan adik-adik kita sekarang tertarik dengan ogoh-ogoh mini. Ogoh-ogoh mini. Kedepannya ketika dewasa dia akan terlibat di Seketruno. Seketrunonya. Dia akan tergabung begitu luar biasa tanpa perlu komando. Tidak seperti sekarang mungkin ada banyak yang mengeluh
Bo tepak hukul sing teko. Bo di WhatsApp grup sing masih teko. Next saya yakin generasi alpha, generasi beta berikutnya iya sing perlu kita jadi berkumpul. Nah, Iya, karena memang sudah ditanamkan dari kecil gitu Betul. kesukaannya. Kembali ke naluri dia memang sebagai ini merasa oh saya terpanggil karena saya bisa, Iya. saya mampu. nah di sana peran kita perannya. peran kita Panggil. bagaimana Ogogo Mini ini berkelanjutan dan berkembang gitu. Oke. Nah, salah satu caranya gimana kira-kira Pak Yan untuk menyatukan persepsi dari anak-anak nih generasi muda agar dia tidak jenuh juga. Semisal kan kita setiap lomba selesai lomba kadang-kadang ada yang menang dan ada yang kalah kan sampai sana aja udah stop. Iya. Nah, kemudian bagaimanakah cara menanggulangi karena kan anak-anak ini aktivitas banyak, Iya. nggak cuma ogoh-ogoh aja kan. Jadi bagaimana dia pingin kita setidaknya bisa teruslah berkelanjutan Yap. untuk ogoh-ogoh mini niki biar tidak habis kan. Iya, itu juga menjadi impian Tiang sejak dulu ya. Juga tentunya pastinya teman-teman yang lain juga punya pikiran yang sama. Kita Tiang punya impian untuk menyatukan, membuat satu wadah komunitas, wadah komunikasi gitu. Entah namanya paguyuban, entah apa biasanya di sini paguyuban ya, paguyuban. Dan saya pernah baca satu artikel di buku itu, hal yang paling gila ada menyatukan seniman. Ya. Itu yang paling gila dan paling bodoh. Oke. Iya. Karena semua punya idealismenya masing-masing. Iya, benar. Nggak bisa, susah. Tapi saya niscaya pasti ada sebuah apa ya solusi di mana ketika kita bentuk paguyuban. Paguyuban. Artinya kita sama-sama susah senang. Artinya kita jalan bersama. Jadi tidak ada yang hebat, tidak ada yang ini, enggak, kita sama. Jadi hanya komunikasi yang perlu kita bangun untuk tadi biar nggak bosen. Biar nggak Contoh, sekarang ada event, eventnya begini-begini aja. Iya. Apakah event ini tidak memberikan apa manfaatnya? Ini luar biasa sekali. biasa. Buktinya menumbuhkan banyak sekarang anak-anak yang peserta Peserta lomba. lomba baru ya. Kemarin kan di sana tuh sampai 400 peserta. 400 peserta, ya, Itu kan luar biasa. Nah, bagaimana biar tidak jenuh dengan lomba-lomba yang sama? Nah, dari paguyuban ini nanti niscaya kedepannya kita bisa bicarakan di wadah ini untuk membuat satu kompetisi. Kompetisi yang diagendakan setiap tahun. Setiap tahun. Ya mudah-mudahan ya. Jadi seharusnya sih bisa masuk ke agenda PKB. Iya. Oke. Kita harus Seharusnya karena ini nilainya luar biasa. Iya, nilai dari aktivitas Iya. untuk Berkreativitasnya ini. Ini yang perlu kita lestarikan. Iya. Itu sih menurut ya. Oke. Bahkan kalau Tiang menambahkan, memang dari dulu Tiang punya keinginan bagaimana caranya membawa ogoh-ogoh mini ini menuju ke ranah yang lebih tinggi, yaitu di provinsi PKB lah contohnya. Sempat Tiang juga ngobrol dulu sama Kak Subri, Kak, kan caranya Kak, bangsa ogoh-ogoh mini mau Kak, kita Pak Idang, kalau ke PKB gitu. Ya mungkin Kak Subri mungkin bisa menjelaskan nanti pada saat kita bincang-bincang dulu kan. Ya dulu. Keluh kesah kita dulu kesahnya ya. Curhat. Ya memang Tiang dulu sebelum wabah kita melanda kita dulu ya. Yang pernah curhat sama Pak De Kejunya. Pak De, luar biasa sekali perkembangan Ogoh ini. Apa nggak bisa kita apakah nggak bisa kita kumpulkan teman-teman kita yang sefrekuensi dengan kita? Memang sih susah, memang yang dibilang sama Pak Yandu memang dia mikirkan suatu hal yang gila dulu, memang betul nggak akan mungkin loh. Tapi saya mikir apa kok nggak bisa ya? Karena memang perkembangan ini kadang-kadang dia berpikir dalam hati, kadang-kadang mungkin nggak gitu loh. Kadang-kadang berpikir sendiri, kadang-kadang pingin lanjut lah sama Pak De. Pinginlah mencapai curhat loh. Coba dipikirkan waktu ya. Jangan bukan kuat, tapi pingin menikmati masa tua satu generasi kita yang sekarang ini masa tua, dan pingin lihat gimana perkembangan generasi kita itu loh. Artinya unak-unak yang dari dulu.
Apakah bisa Pak D ya, karena yang ya keterbatasan banyak, kekurangan banyak, yang awam juga bidang ini, mungkin bisa nggak Pak D pikirkan? Ayo nanti kita pikirkan. Wes. Nah, coba dibantu Pak D. Nah, dan adanya seperti yang dibilang Pak Yan tadi, kemudian ada niat untuk membuat paguyuban ikat yang sangat-sangat setuju sekali. Karena dari wadah inilah kita bisa bertukar pikiran. Adanya bagaimana untuk perkembangan untuk ke depan itu seperti yang telah kesahkan sama Kak akhirnya terjawab untuk sekarang Kak. Ya, Astunggara nanti ke depannya Niki berjalan lancar paguyubannya nanti karena rencana-rencana dari Pak Yan, dari teman-teman yang lain juga yang sangat setuju dan yang akan sangat mendukung Kak. Ya, artinya banyak hal yang bisa kita perbuat demi adik-adik kita. Iya, benar. Generasi kita. Untuk generasi ke depan. Ya, apa mungkin secara teknis di awal bagaimana penjurian yang baik, kita bisa godok betul, di ya. paguyuban, Ya. kemudian standar mungkin nanti bisa kita buat sedikit ada pakem. Ya, kalau tidak ya yang jelas sebaiknya tidak membendung kreativitas. Tapi masih tetap mencerminkan budaya Bali. Nah, itu yang perlu kita bahas sebenarnya. Itu hal-hal yang penting sebagai pondasi awal. Siapa tahu nanti kita bisa, ya harusnya sih bisa dicatat sebagai aset budaya Gogo Mini ini. Karena hanya satu di belahan dunia lain nggak ada, di sini aja ada gitu. Itu. Dan oh ya Pak Yan, kalau kreativitas pembuatan Gogo Mini ya terutama ya, Niki apakah ada nilai jualnya Pak Yan untuk kedepannya? Dikit yang bertanya, soalnya ada beberapa kan kadang setelah selesai buat Gogo udah dapat juara udah segitu aja stop gitu. Nah, Apakah ada impian nih jelas. Gogo Mini ini bisa go internasional nggak sih sebenarnya gitu? Itu kita ngobrol-ngobrol ya sebenarnya. Itu ternyata kita punya pikiran yang sama. Jadi seperti ini, kita disibukkan dengan aktivitas internal. Misalkan contoh ngegogo rago gen meswang pis rago pis rago bakar masih rago. Kemudian Ogogo Mini yang keluar duit siapa? Dia, orang tuanya. Yang menikmati siapa? Kita. Dan jangan salah, next bisa dijual loh tuh. Maksudnya gini, bisa dimanfaatkan. Contoh kita bisa bikin event suatu saat ke depan. Kita bikin event yang luar biasa. Si e-commerce sales pariwisata itu jadi bisa menjual event ini. Jadi ada tamu datang, ya kan, bisa tamu datang. Nah, fungsinya kita membangun komunitas ini kan biar kita dapat juga dari sana nantinya. Itu yang perlu kita pikirkan. Betul. Jadi biar tidak kita hanya mengeluarkan uang untuk menghibur diri, kemudian habis ya sudah. Udah, sampai sana aja stop. Nggak ada benefit sama sekali. Nah, ini yang perlu kita bahas dan pikirkan ke depan sampai yang pernah punya impian untuk buat pameran entah apa namanya, nanti kita undang senusantara. Entah Jawa punya mungkin apa patung apa, kita ajak pameran. Kemudian setelah sukses itu kita undang Jepang dengan patung apa sih, action figure kita undang. Kita bangga dengan logo kita. Inilah itu hampir sama bentuknya. Bahkan bahan kita lebih ekstrim. Nganggon tieng, nganggon rotan. Iya kan bahannya satu. Bahannya sudah, artinya sudah siap pakai kan? Kita kan masih dikatakan kita mau bijak dengan bahan. Bahan yang dibatasi kita bisa mengolah. Betul. Kita punya keunggulan yang luar biasa. Nah, di sana dengan keunikan dan keunggulan produk kita, niscaya ke depan akan banyak yang melirik. Nah, itulah kehebatan kita. Itu. Jadi jangan sampai stop hanya di sini. Kita harus angkat ini untuk bisa setara dengan karya-karya mereka yang mereka sebut action figure. Gitu. Atau kalau kita mau, kita ikut bikin action figure.
dengan kearifan lokal. Oh, Bali. Iya, siap. Resource cerita budaya Rago ngelah. Iya, benar. Nah. Bahkan sangat banyak sekali cerita-cerita Iya yang ada. ngai cerita Superman. Iya. Rago mengelah. Sudah mengelah. Kacau. Nah, itulah bagusnya kenapa itu anak-anak kita generasi kenal dengan artinya cerita-cerita. Cerita-cerita. Dulunya cuek, mungkin gengsi ya. Nggih. Kuno. Sekarang mereka tuh makin mempelajari. Kuno Jepang kan ini. Iya. Jepang kan ini dia apa namanya sangat memperhatikan budayanya. Sampai dibuat anime. Iya, itu. Sampai Rago bengong balik. Rago beli kan ya. Iya. Benar. Kenapa kita nggak bisa seperti itu? Ya. Dan kita jual ke sana. Jadi, Iya. Nah, kalau dulu saya ingat ya, Nggih. anak-anak masih di era tahun 90-an ya. 90-an. Mereka tuh gengsi yang namanya seni, kayak tari, gamel, kayak seni kriya kayak sekarang. Dari inilah mereka tuh belajar ketatuan, cerita semua dipelajari. Mereka tuh artinya berlomba-lomba loh ke seni. Ada belajar ketabo. Iya. Kalau zaman saya dulu memang betul-betul gengsi menggambar, gengsi nari. Apa cik kuno belajar sastra. Sekarang berburu-buru. Iya. Ijo dia kali cerita, ijo dia. benar. Ijo dia kali Bila cerita. mana kok? Aku cerita nih kayak ini. Iya, bahkan anak-anak sekarang jadinya agak sedikit kesulitan mencari cerita. Ya, karena banyaknya. Kalau dulu mereka tuh cuek. Itulah fungsi nanti kita di paguyuban. Paguyuban. Kalau dulu tuh memang nggak tahu namanya keparwo, purana, kebaba, nggak tahu. Sekarang mau buru apa udah cerita sampai gelar cerita. Iya, benar. Jadi kan ke lontar-lontar Beten-beten luang sih nih. Itulah hebatnya sekarang. Jadinya mereka tuh paham memang apa yang terus dibangkitkan. Oke. Itu loh, inilah untungnya kayak seni kriya sekarang semua bukan kayak ditabuh mereka. Oh, Rago sudah menciptakan seperti ini. Sing jin kapal silungan sana. Sing jin agam silungan. Semua terkait jadinya. Oke. Dari ketatuan tertua Purwaning cerita itu Semuanya akhirnya memahami. semua ya. digebur-gebur Iya. semua keluar. Karena kalau di lomba gogoh mini ini kan kalau nggak salah yang pasti selalu ada sinopsisnya. Iya. Ya. Dan itulah salah satu seni karya Seni sastra. karya sastra. Oke. Itulah dari Next ke depan karena LMKN bisa live gamelan atau Masa dingin dong maksudnya. Coba. Udah. Live musik rinde tekan jegong tekan. Lomba aku ini support jegong. Iya, betul. Dimangkan keno. Iya. Jadi artinya itu inilah apa selingan ya. Selingan. Maksudnya gini. Banyak hal yang bisa kita pikirkan ketika kita sudah punya wadah komunikasi. Iya, benar. Itu harapannya. Jadi juga nanti dengan di komunitas ini kita sudah punya fondasi yang kuat, komunikasi yang kuat. Niscaya nanti bisa mendukung program pemerintah. Iya, benar. Baik itu di PKB, kita Iya. dukung program mereka gitu. Jadi semoga saja beliau mau melihat Iya. potensi-potensi. Jadi ketika ada anak-anak di PKB pakaian adat, kita adakan lomba naik tapel gitu misalnya. Kita pamerkan karya mereka gitu misalnya. Itu kan sebuah kebanggaan, itu hiburan. Benar. Iya, orang tua yang merasa bangga. Iya. Dan ketika mereka lomba pun ada sesi presentasi kayak gitu berarti. Nah, itu lagi satu. Jadi nanti kita godok di paguyuban ini kita yang sangat aware sekali dengan kemampuan untuk presentasi. Jadi menumbuhkan entrepreneur di masing-masing adik-adik itu. Jadi tidak hanya berkarya, tetapi mereka bisa mempresentasikan karyanya dengan sangat baik. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk berbicara di depan umum. Nah, itu kita tumbuhkan dengan cara apa? Ya, di lomba kita masukkan kriterianya. Benar. Soalnya selama ini yang Tiang rasakan kendala dari teman-teman Nika, mereka karyanya sangat bagus sekali, luar biasa, detailnya sangat gagah sekali yang lihat. Cuma ketika Tiang tanya, ini cerita dari mana segala macam, mereka agak sedikit tidak lost bercerita kan loh Pak Yan.
Gimana kira-kira solusinya untuk hal seperti itu? Solusinya pertama ya kita dalam roadshow itu kita memang sisipkan bagaimana memotivasi mereka untuk percaya diri dalam berbicara gitu. Nah, nanti kita akan cari teman-teman pelaku yang memang punya skill berbicara, skill bagaimana mentransfer ilmunya itu. Itu yang kita pilih nanti yang apa untuk pengembangan diri berkomunikasi, pengembangan diri untuk bikin tapelnya, tugas, ngai rangkanya itu yang kita agendakan nanti itu. Berarti memang dunia ogoh-ogoh mini ini benar sangat kompleks sekali dan memang impact itu sangat besar untuk mereka ke depannya gitu. Sangat luar biasa. Kalau kita mau membuka pikiran. Oke, kalau gitu pesan-pesan nih sekarang nih Pak Yan dari Kak Sobrik dulu lah sebagai salah satu legend di dunia karya seni nih Kak Sobrik. Harapannya untuk anak-anak khususnya generasi muda Kak Sobrik. Iya. Harapan Tiang artinya keinginan Tiang dengan usia ini Tiang harapkan untuk regenerasi biar berkelanjutan. Nah, tujuan kita ini yang modalnya menumbuh kembangkan dari mereka yang punya potensi atau yang punya bakat ini. Berkaryalah terus. Karena ini memang kita untuk karya ini kita istilahnya banyak sekali untuk nilai positif dan daya tariknya banyak sekali. Benar. Dan nilai positifnya itu ya kita keterampilan mereka untuk kedepannya. Jadinya janganlah berhenti untuk berkarya untuk kalian semua para generasi. Yang harapkan juga gimana kedepannya untuk generasi yang berkelanjutan. Silakan untuk berkreasi dan berinovasi. Tapi dengan satu catatan jangan menghilangkan pakemnya. Artinya ada duanya sebenarnya apa itu ogoh-ogoh. Kita ngambil istilahnya dari ketatuanin, dari perwaning carito, apa dari agamnya atau pakemnya masing-masing. Untuk inovasi silahkanlah kalian berkarya dan teruslah berinovasi untuk kedepannya. Karena ini harapan Tiang tuh jangan sampai butung atau sampai lepas, artinya tidak putus. Kalau bisa seterusnya, karena ini yang meneruskan siapa? Kalianlah yang meneruskan regenerasi. Itu aja harapan. Oke, kalau dari Pak Dikeju nih Pak De, pelaku kemudian UMKM juga. Ini karena sekaligus langsung berbisnis nih di dunia seni nih. Oh ya, tanya ini manfaat bisnisnya. langsung kita tanya nih sama pelakunya langsung Pak De, silakan Pak De. Ya gitu ya, artinya harapan Tiang untuk ogoh-ogoh mini terutama agar dapat terus berkembang ya, artinya seiring dengan zaman. Untuk sekarang memang belum menjadi tradisi. Suatu saat misalnya 100 tahun kemudian misalnya itu akan menjadi tradisi. Menjadi tradisi. Generasi artinya kita 3 generasi. Nah, gitu. Seperti tadi yang dibilang Pak Yan juga yang sangat setuju akan dibentuknya paguyuban itu sangat ide-ide yang sangat luar biasa nih kok. Bahkan itu keluh kesah yang dulu sama Kak Sobrik sampai sekarang terjawab Pak. Terjawab akhirnya kan gitu. Ya semoga kedepannya bisa kita menuju ke pentas yang lebih tinggi dan bisa ke internasional lah, itu harapan Tiang. Kemudian kalau dari segi bisnis ya memang ekonomi di bawah yang menggerakkan inilah dia. Contoh misalnya kalau misalnya pada saat COVID dulu dagang kertas hidup, Jati bener. dagang clay hidup. Iya tetap. Kemudian yang ada gogoh gede dagang tiang hidup, ke dagang keraras nih, angon kampit hidup dagang keraras. Engken sing orang ekonomi berputar di bawah. Kayak yang lima buruh tukang sebit pun hidup. Semua banyak pelaku usaha yang kecil-kecil di bawah itu, inilah yang menggerakkan sebenarnya. Gitu. Jangan dulu melihat yang besar-besar. Contoh misalnya kalau pada saat COVID pariwisata itu kan besar lah, itu jatuh, tapi kita pelaku seni masih tetap bisa bertahan gitu. Nah, gitu ya mungkin itu dari Tiang. Harapan Tiang memang semoga ogoh-ogoh ini tetap lestari sampai kakek nenek kita misalnya ada berdua-dua tinggal menikmati kan sih. Saya juga berharap nanti sampai 3 generasi dijadikan bisa akan menjadi tradisi. Itu pun harapan dia. Dari instansi juga mudah-mudahan memperhatikan keinginan kita. Siap. Dari Pak Yan nih terakhir Pak Yan. Langsung silakan Pak Yan. Harapan
untuk adik-adik, harapan untuk adik-adik, jangan takut ya, jangan takut untuk terus berkarya, belajar, dan semoga semesta memberkati. Kita akan mengagendakan untuk adanya workshop, jadi memberikan edukasi kepada adik-adik tentang budaya, tentang yang berkaitan dengan ogoh-ogoh ini. Secara teknis, secara kemudian bagaimana presentasi seperti itu. Ya semoga saja bisa tercapai nanti. Kemudian kepada para orang tua, saya sangat apresiasi kepada orang tua yang mendukung anak-anaknya sampai ikut lomba gitu kan, ditemanin. Ada ibunya yang nemenin karena bapaknya bekerja, begitu antusias anak-anaknya untuk mengikuti lomba, walaupun kalah bapaknya tidak menang gitu. Dan itu sangat luar biasa sekali. Dan mungkin buat para orang tua yang belum pernah melirik anaknya, coba perhatikan. Kalau memang anaknya suka dengan ogoh-ogoh ini, support ya. Karena ini hal yang sangat positif kalau dibandingkan dengan yang tadi saya ucapkan. Nah, kemudian kepada pelaku, jadi sebaya kita dan adik-adik yang sering ikut lomba terus berkarya. Jadi kita nanti akan tentunya di wadah paguyuban ini, dukung. Ayo kita sama-sama bersatu dalam satu wadah paguyuban. Di sini kita bahas bagaimana enaknya nanti, bagaimana baiknya kita mengembangkan dan menjaga kreativitas seni ini, Gogom ini. Kemudian yang terakhir pada instansi terkait. Ya tentunya di sini ada Dinas Kebudayaan. Nanti bisa juga berimbas kepada Dinas pariwisata, perdagangan, benar, industri ya. Jadi mohon diperhatikan perkembangan ogoh-ogoh mini ini adalah sesuatu yang serius. Karena berkaitan dengan adik-adik kita, untuk generasi. Bagaimana caranya ini biar bisa berkesinambungan? Salah satu contohnya ya libatkan di PKB. Itu salah satu contoh. Kemudian nanti nextnya bagaimana kita bisa menjual, gitu. Jadi yang tahu kan instansi terkait lah ya. Itu bagaimana kiat-kiatnya nanti kita dibantu lah di paguyuban. Jadi itu saja sih harapan Tiang. Dan goal pertama adalah ayo kita berkumpul menjadi satu di wadah paguyuban sebagai wadah komunikasi. Ya, semoga terjadi. Oke, astungkara semuanya, semeton ini luar biasa sekali hari ini. Nah, kemudian Tiang ucapan terima kasih kepada ketiga narasumber Tiang hari ini. Ada Kak Sobrik yang udah meluangkan waktunya, Pak Dekeju, dan Pak Yan Cecembero. Astungkara semua yang kita bicarakan hari ini bisa nanti terrealisasi dan bisa menjadi motivasi utama generasi muda kita untuk berkreativitas lagi dan mengembangkan inovasi-inovasi baru, terutama karena setiap lomba itu atau setiap tahun pasti ada kejutan-kejutan yang mereka buat ya, yang mereka kreasikan lah istilahnya kita. Oke, segitu dulu podcast kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tiang ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.